Di desa Sukamisteri, tukang ojek misterius muncul di malam gelap, membawa penumpangnya pada dua pilihan, selamat atau hilang selamanya. Dinda tak percaya hingga ia mengalaminya sendiri. Begini kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil bernama Sukamisteri, banyak cerita misterius yang sering didengar oleh penduduknya. Salah satu kisah paling menyeramkan adalah tentang tukang ojek gaib. Tukang ojek ini konon muncul di tengah malam di jalan sepi menuju hutan. Gelap rimba. Mereka yang pernah menaikinya sering hilang tanpa jejak, sementara yang selamat mengaku mengalami kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Dinda, seorang gadis muda yang baru pulang ke desa setelah lama bekerja di kota, tidak percaya cerita itu. Baginya, kisah itu hanyalah upaya penduduk desa untuk menakut-nakuti orang agar tidak keluar malam. Namun, semuanya berubah ketika Dinda harus pulang. Larut malam dari kota tetangga setelah menghadiri pernikahan seorang teman. Malam itu gelap gulita dan tak ada kendaraan umum yang lewat. Dinda mulai panik karena tidak mungkin dia berjalan kaki sejauh 10 km ke desanya. Di tengah kegelisahannya, muncul seorang pria parubaya dengan motor tua yang menawarkan jasa ojek. Tanpa berpikir panjang, Dinda menerima tawaran itu. "Ke Sukamisteri, Pak," ucap Dinda sambil naik ke motor. Pria itu hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan, Dinda merasa ada yang aneh. Jalan yang dilewati terasa asing, meski dia yakin benar-benar mengenal jalan menuju desanya. Pohon-pohon di sekitar tampak lebih besar dan lebih menyeramkan dari biasanya. Udara menjadi dingin dan bau tanah basah yang menyengat menusuk hidung. "Pak, ini jalannya benar kan?" tanya Dinda. Pria itu tetap diam, tetapi suara motornya terdengar seperti bergema di udara. Dinda mulai merasa tidak nyaman. Dia melihat ke belakang dan yang mengejutkan, dia tidak melihat bayangannya sendiri di aspal. Jantungnya berdegup kencang. "Pak, berhenti! Saya turun!" teriak Dinda sambil mencoba menarik baju pria itu. Namun, tangannya terasa seperti memegang udara kosong. Motor itu tiba-tiba melaju lebih cepat, seperti terbang di atas tanah. Dinda menutup mata sambil berteriak histeris. Namun, tiba-tiba motor itu berhenti. Ketika dia membuka mata, dia sudah berada di depan rumahnya. Tukang ojek itu hanya menatapnya sebentar sebelum berkata, "Hati-hati kalau keluar malam, tidak semua yang kamu temui adalah manusia." Dinda mencoba membayar, tetapi pria itu sudah menghilang bersama motornya. Yang tertinggal hanyalah bau asap knalpot yang samar. Kelanjutan, cerita, mimpi atau kenyataan. Setelah kejadian itu, Dinda merasa tidak tenang. Setiap malam, dia mendengar suara motor tua melintas di depan rumahnya. Tetapi ketika dia mengintip dari jendela, tidak ada apa-apa. Kejadian aneh mulai menimpa keluarganya, barang-barang berpindah tempat, suara langkah kaki terdengar di malam hari, dan lampu sering mati sendiri. Sampai suatu malam, Dinda menemukan sebuah foto tua di gudang rumahnya. Foto itu menunjukkan seorang pria parubaya dengan motor tua, persis seperti tukang ojek yang mengantarnya malam itu. Di belakang foto tertulis, "Sutrisno, meninggal 1993 akibat kecelakaan di hutan gelap rimba." Dinda langsung merinding. Dia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang pria di foto itu. Dari cerita para tetua desa, Sutrisno adalah seorang tukang ojek yang tewas saat mencoba mengantarkan seorang penumpang ke desa sebelah. Kecelakaannya terjadi di jalan yang sama dengan rute yang dia lewati malam itu. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya sering muncul untuk menolong orang yang tersesat, tetapi tidak semua penumpang selamat. Dinda kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan gelap rimba dengan membawa sesajen, berharap bisa memberikan penghormatan kepada arwah Sutrisno agar tidak lagi mengganggunya. Namun, saat dia sampai di hutan, suara motor tua tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Dinda, kamu kembali?" Suara berat itu bergema di antara pepohonan. Dinda berbalik dan melihat pria itu lagi. Tetapi kali ini wajahnya pucat dan penuh luka. "Kamu harus memilih, Dinda, antar aku pulang, atau kamu akan hilang selamanya." Cerita ini baru saja dimulai. Hutan gelap rimba menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang pernah Dinda bayangkan. Dinda berdiri mematung, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada pria misterius dengan wajah pucat penuh luka. Suara gemuruh motor tua itu terus menggaung meski mesin motornya mati. Hawa dingin menusuk kulitnya dan hutan gelap rimba tiba-tiba terasa semakin menyeramkan. "Antar pulang? Maksud Bapak apa?" Dinda bertanya dengan suara bergetar. Pria itu hanya tersenyum tipis.
Aku tak bisa pergi dari sini. Hanya seseorang yang punya keberanian yang bisa membantuku menemukan jalan pulang. Sebelum Dinda bisa bertanya lebih jauh, tubuh pria itu mulai memudar. Namun, suaranya masih terdengar jelas. Naiklah ke motorku. Dan jangan berhenti apapun yang terjadi. Dinda terbelalak. Ia ingin menolak, tetapi tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Kakinya melangkah maju dan tiba-tiba ia sudah duduk di atas motor tua itu. Pria tadi muncul kembali, menghidupkan mesin motornya dengan satu sentakan. Suara mesin menggelegar seperti mengoyak malam. Motor melaju kencang, lebih cepat dari apapun yang pernah Dinda rasakan. Pohon-pohon di sekitarnya menjadi bayangan kabur, sementara suara-suara aneh, jeritan, tawa mengerikan, dan bisikan misterius mengiringi perjalanan mereka. "Pak, kita mau kemana?" Dinda berteriak, tetapi pria itu tetap diam. Setelah beberapa waktu, motor itu tiba-tiba berhenti di sebuah tempat yang tak dikenali Dinda. Itu adalah sebuah perkampungan tua dengan rumah-rumah, kayu yang hampir roboh, lampu-lampu minyak berkedip lemah, dan jalanan dipenuhi kabut tebal. Di kejauhan, terlihat bayangan-bayangan manusia yang bergerak lambat, tetapi mereka tampak tidak wajar. "Ini apa ini?" Dinda bergumam. "Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang tersesat tinggal," jawab pria itu dengan suara rendah. "Mereka yang hilang di hutan gelap rimba terjebak di sini. Aku salah satu dari mereka." Dinda menelan ludah, berusaha memahami situasi. "Kalau begitu, kenapa Bapak membawa saya ke sini? Apa yang Bapak inginkan dari saya?" Pria itu menatapnya dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Aku butuh seseorang untuk menyelesaikan perjalanan terakhirku. Seseorang harus mengantarkan penumpang terakhirku ke tujuannya. Setelah itu, aku bisa bebas." "Penumpang terakhir siapa?" Dinda bertanya, meskipun hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Pria itu menunjuk ke arah sebuah rumah besar di ujung perkampungan. "Dia menunggumu di sana." Dengan ragu, Dinda turun dari motor dan berjalan menuju rumah itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan yang mencoba menariknya kembali. Ketika dia sampai di depan pintu, suara berderit mengerikan terdengar, dan pintu terbuka dengan sendirinya. Di dalam rumah, hanya ada satu sosok. Seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan mata kosong. Dia duduk di kursi goyang, mengenakan gaun putih yang sudah kotor dan robek. "Akhirnya," kata perempuan itu dengan suara serak, "aku sudah lama menunggumu." "Siapa kamu?" Dinda bertanya meski ia nyaris kehilangan keberanian. "Aku adalah penumpang terakhir itu," jawab perempuan itu sambil berdiri. "Dan sekarang kamu adalah pengantarku." Sebelum Dinda sempat memahami maksudnya, perempuan itu bergerak mendekatinya dengan gerakan cepat, seperti melayang. Tubuh Dinda membeku. Tiba-tiba, perempuan itu menyatu dengan tubuh Dinda, dan dunia di sekitarnya berubah. Dinda kini berada di atas motor tua lagi, tetapi kali ini dia yang mengendarainya. Di belakangnya, ada seorang penumpang yang wajahnya tak bisa ia lihat. Motor itu melaju kembali ke jalan hutan, tetapi kali ini perasaan aneh menyelimuti dirinya. "Antaraku pulang," suara penumpang itu bergema di telinganya. Ketika Dinda mencoba melihat bayangan dirinya di kaca spion, yang dia lihat bukanlah wajahnya, melainkan wajah perempuan muda dengan mata kosong itu. Dinda ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Ia sadar, kini dialah yang terjebak dalam siklus misteri tanpa akhir sebagai tukang ojek gaib. Dinda kini sepenuhnya menjadi bagian dari misteri tukang ojek gaib. Ia tidak lagi bisa merasakan tubuhnya seperti manusia biasa. Sebagai pengendara motor tua itu, ia tak pernah lelah, tak pernah lapar, tak pernah merasa. Hanya ada perasaan hampa dan dingin yang menguasainya. Hutan gelap rimba menjadi tempatnya berkeliaran setiap malam, mencari penumpang yang membutuhkan tumpangan. Awalnya, Dinda mencoba melawan. Ia berusaha menghentikan motor itu, melompat, atau bahkan menabrakkan diri ke pohon. Namun, semua itu sia-sia. Motor itu seolah hidup, melaju sendiri tanpa kendali. Setiap malam, ia muncul di jalanan gelap, menawarkan tumpangan kepada siapapun yang terlihat tersesat. Dalam hati, Dinda selalu berharap penumpangnya akan selamat. Namun, siklus mengerikan itu terus berulang. Jika penumpang tidak cukup kuat untuk menghadapi perjalanan gaib itu, mereka akan hilang di hutan, menjadi salah satu bayangan suram yang ia temui di perkampungan jiwa-jiwa tersesat. Suatu malam yang berbeda. Pada malam ke-77 sejak Dinda menjadi tukang ojek gaib, ia bertemu seorang pria muda bernama Reza.
Reza, yang tampak kebingungan di tepi jalan, melambai kepada Dinda. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, hanya kelelahan. "Ke desa Sukamisteri, Mbak. Bisa antar saya?" tanya Reza dengan santai. Dinda, yang biasanya tidak bisa berbicara, tiba-tiba merasa ada dorongan kuat untuk memperingatkan pria itu. Namun, mulutnya terkunci. Tanpa sadar, ia hanya mengangguk, dan Reza naik ke motor tua itu. Perjalanan dimulai seperti biasa. Motor melaju melalui jalan-jalan yang semakin gelap dan asing. Pohon-pohon di sekitar berubah menjadi siluet menyeramkan. Suara-suara aneh mulai terdengar, tetapi Reza tetap tenang. "Ini jalannya benar kan, Mbak?" tanya Reza, suaranya ringan, seolah tidak terganggu oleh suasana mencekam. Dinda ingin berteriak, ingin memintanya melompat dan lari sejauh mungkin, tetapi kendali atas tubuhnya tidak ada. Motor itu semakin cepat dan bau tanah basah kembali menyeruak. Namun, tiba-tiba Reza berbicara lagi. "Jadi kamu yang sekarang terjebak menjadi tukang ojek ini, ya?" Dinda terkejut. Bagaimana pria ini tahu? Apakah dia bukan manusia biasa? Reza melanjutkan, "Kamu pasti ingin bebas, kan? Aku tahu cara menghentikan siklus ini." Harapan kecil menyala di hati Dinda, tetapi ia tidak bisa menunjukkan reaksi apapun. Tawaran yang menggoda. Reza kemudian berkata, "Ada 2 cara untuk keluar dari kutukan ini. Pertama, kamu harus menemukan arwah Sutrisno dan memaksanya untuk menuntaskan perjalanannya sendiri. Tapi itu hampir mustahil karena dia bersembunyi di inti kegelapan hutan ini." Dinda mendengarkan dengan saksama, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Yang kedua, Reza melanjutkan, "Kamu bisa menyerahkan seseorang untuk menggantikanmu. Penumpangmu berikutnya harus secara sukarela mengambil alih peran ini." Dinda merasa ngeri mendengar pilihan kedua. Dia tahu betapa mengerikannya hidup seperti ini. Bagaimana mungkin dia tega menyerahkan seseorang untuk menggantikannya? Konflik abadi. Perjalanan berakhir di depan sebuah desa asing yang penuh kabut. Reza turun dari motor dengan tenang. Ia menatap Dinda dengan sorot mata penuh misteri. "Aku memberimu waktu untuk berpikir, Dinda. Aku akan menunggumu di sini setiap malam. Ingat, kamu tidak akan selamanya bisa bertahan. Pilihan ada di tanganmu." Reza menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Dinda yang masih terjebak di atas motor tua itu. Malam demi malam berlalu. Setiap kali Dinda bertemu penumpang baru, ia dihantui oleh pilihan itu. Haruskah ia menemukan Sutrisno atau menyerahkan orang lain sebagai penggantinya? Akhir yang tak berujung. Waktu terus berjalan, tetapi Dinda tetap terjebak dalam siklus itu. Setiap malam adalah perjalanan yang sama, membawa penumpang menuju jalan yang hanya berujung pada misteri dan kegelapan. Ia mulai kehilangan kemanusiaannya, semakin larut dalam kegelapan, menjadi bagian dari hutan gelap rimba. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, arwah Sutrisno tertawa, menikmati penderitaan Dinda yang kini benar-benar menjadi bagian dari kisah. Menyeramkan itu, kisah yang akan terus diceritakan di desa Sukamisteri, menambah rasa takut setiap penduduknya. Malam ke-100 sejak Dinda terjebak dalam kutukan, dia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Dalam perjalanan terakhirnya malam itu, motor tua yang dikendarainya tiba-tiba melambat dan suara-suara menyeramkan yang biasa mengiringinya mulai meredam. Dinda merasa seolah ada yang memanggilnya dari dalam hutan gelap rimba, suara lembut namun penuh dengan keputusasaan. Sebuah petunjuk di kabut. Dinda mengikuti suara itu meski motornya terasa berat dan penuh perlawanan. Setelah beberapa waktu, dia tiba di sebuah tempat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah pondok kecil yang hampir roboh, tersembunyi di balik kabut tebal. Di depan pondok itu berdiri sosok pria tua, dengan wajah yang sudah dikenalnya. "Sutrisno, kamu datang juga," kata Sutrisno. Suaranya terdengar lelah. Dinda turun dari motornya, untuk pertama kalinya merasa sedikit bebas dari cengkeraman kutukan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku terjebak di sini? Dan kenapa semua ini dimulai? Sutrisno menghela napas panjang. Kutukan ini dimulai karena rasa bersalahku. Aku mati saat mengantar seorang penumpang terakhir, tetapi aku gagal menyelesaikan tugas itu. Penumpang itu hilang dalam hutan ini dan arwahnya terus menghantui. Aku tidak pernah bisa beristirahat, dan kutukan ini terus berlanjut dengan mengambil jiwa-jiwa baru. Dinda merasa amarah membuncah di dadanya. Lalu, kenapa aku harus menjadi korban? Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan semua ini? Sutrisno menatapnya dengan mata penuh penyesalan. Kamu harus menyelesaikan apa yang aku tidak bisa selesaikan.
temukan penumpang terakhir itu, bawa dia ke tujuannya, dan lepaskan dia dari hutan ini. Hanya itu caranya. Perjalanan terakhir, Dinda mengangguk meskipun hatinya penuh keraguan. Sutrisno memberitahu bahwa penumpang terakhir itu terperangkap di inti hutan gelap rimba, tempat paling gelap dan berbahaya. Dinda harus menggunakan motornya untuk mencapai tempat itu, tetapi dia harus waspada. Semakin dekat ke inti, semakin banyak jiwa tersesat yang akan mencoba menghentikannya. Dalam perjalanan, Dinda melihat bayangan-bayangan mengerikan mencoba menariknya dari motor. Suara jeritan dan tawa histeris mengiringinya. Namun, dia tidak berhenti, tidak peduli seberapa besar rasa takut yang menghantamnya. Akhirnya, dia tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan, di mana ada seorang perempuan muda berdiri dengan tatapan kosong, penumpang terakhir Sutrisno. Perempuan itu tampak seperti arwah, tetapi ada kesedihan mendalam di wajahnya. "Kamu di sini untuk membawaku keluar?" tanya perempuan itu dengan suara lemah. Dindo mengangguk. "Ya, aku akan mengantarmu ke tempat yang seharusnya." Perempuan itu naik ke motor Dinda dan perjalanan dimulai. Namun, jalanan menuju keluar dari hutan itu tidak mudah. Akar-akar pohon raksasa mencoba menghalangi. Angin kencang hampir membuat motor itu terbalik, dan bayangan-bayangan menyeramkan terus mengejar. Pembebasan, setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, Dinda akhirnya melihat cahaya di kejauhan. Itu adalah perbatasan hutan gelap rimba, tempat jiwa-jiwa tersesat bisa dibebaskan. Ketika motor melintasi perbatasan itu, perempuan muda di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya terang yang perlahan menghilang ke udara. "Terima kasih," kata perempuan itu sebelum menghilang sepenuhnya. Dinda berhenti dan menyadari bahwa motornya sudah tidak ada lagi. Dia berdiri di jalanan biasa dengan suara malam yang tenang di sekitarnya. Tidak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi suara jeritan. Kebebasan akhir. Keesokan harinya, Dinda bangun di tempat tidurnya di rumah. Semuanya terasa seperti mimpi, tetapi bekas luka di lengannya mengingatkan bahwa semua itu nyata. Ketika dia berjalan keluar rumah, penduduk desa yang biasanya bercerita tentang tukang ojek gaib tidak lagi menyebut kisah itu. Hutan gelap rimba kini menjadi tempat biasa tanpa aura mistis yang menakutkan. Dinda merasa lega. Meskipun dalam hatinya, dia tahu bahwa pengalamannya tidak akan pernah terlupakan. Dia telah mengakhiri kutukan itu, membebaskan Sutrisno dan semua jiwa yang terperangkap di dalamnya. Namun, dia juga tahu, selamanya dia akan menjadi bagian dari cerita itu, sebagai orang yang menyelesaikan misteri tukang ojek gaib. Kini, hutan gelap rimba menjadi sunyi. Tidak ada lagi motor tua yang melintasi malam, dan tidak ada lagi cerita tentang orang hilang. Misteri itu telah berakhir dan Dinda akhirnya bebas.